واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memilih di antara semua sahabat, walaupun ada yang kuat secara fisik, Abu Bakar sebagai pendamping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat kira-kira apa yang Abu Bakar lakukan sehingga ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dipilihkan oleh Allah sebagai pendampingnya adalah dia atau Abu Bakar itu sendiri. Dikatakan oleh Aisyah, maka aku melihat ayahku Abu Bakar menangis ya karena senangnya pada saat itu, karena gembirahnya dia yang disuruh dinemani Nabi SAW, yang belum pernah, kata Aisyah, aku melihat seseorang menangis karena senang seperti itu. Lalu Abu Bakar pun mengatakan, ya Rasulullah, aku sudah siapkan di belakang rumah ini 2 ekor unta dengan persiapannya, maka silakanlah tunggangin salah satunya dan saya akan jalan bersama anda. Lalu Abu Bakar mengatur strategi yang sangat luar biasa. Dia menyuruh Asma ya pada saat itu dan Abdullah anaknya untuk jalan ya, dan Abdurrahman pada saat itu ya, untuk jalan dan mencari informasi tentang orang-orang Quraisy. Lalu Nabi SAW menyuruh agar hijrah ya, yang tadinya ke Madinah itu tadinya ke arah utara Jazirah Arab, sekarang ke arah selatan, jadi lawannya ya. Jadi Madinah itu berada di utara Jazirah Arab, tapi Nabi SAW tidak ke arah sana karena tahu kalau Quraisy akan mengejar. Maka beliau ke Gar Thur, Gua Sur yang berada menuju ke arah selatan atau ke arah Yaman ya, ke arah kita di Indonesia sebenarnya, ke bawah. Lalu mereka pun tinggal di Gar Thur. Lalu Abu Bakar pun menyuruh Amir bin Fuhairah, salah satu budak yang dibebaskan oleh beliau yang masuk Islam juga, menggembalakan domba, menyuruh mengikuti unta Nabi SAW dengan Abu Bakar agar bekas-bekas kaki untanya diinjak oleh gembalaan Abu Bakar dan tidak kelihatan oleh Quraisy. Ringkas cerita yang kita ingin sampaikan adalah peran Abu Bakar. Maka disebutkan dalam athar yang sahih bahwasanya Abu Bakar radhiyallahu anhu, sebagaimana ditungkil oleh Abu Al-Qasim Al-Baghawi dalam kitab beliau melalui Ibnu Abi Mulaikah, bahwasanya Nabi SAW pada saat berangkat ke Gua Hira bersama Abu Bakar, kemudian Abu Bakar ya sering kali berjalan di depan Nabi SAW. Kadang-kadang beliau gelisah pindah ke belakang Nabi SAW. Kadang-kadang beliau gelisah ke sebelah kanan Nabi SAW. Kadang-kadang beliau gelisah ke sebelah kiri Nabi SAW. Terus begitu. Lalu Nabi SAW dengan tenang tetap membaca Al-Quran di atas untahnya. Kemudian Nabi SAW melihat gerak-gerik Abu Bakar yang sangat banyak, maka berkatalah Nabi SAW, ada apa wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau saya sedang berada di depan anda, tiba-tiba saya khawatir kalau ada musuh menyerang anda dari belakang, maka saya ke belakang anda. Kemudian kalau saya sedang di belakang anda, saya khawatir nanti musuh ada di sebelah kanan anda, maka saya ke sebelah kanan anda. Pada saat saya sebelah kanan, saya khawatir musuh datang ke sebelah kiri anda, maka saya sebelah kiri anda. Maka kata Nabi SAW, tenanglah wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Tapi pelajaran besar bagaimana Abu Bakar memang luar biasa. Bukan hanya sekedar mendampingi atau bersafar bersama Nabi SAW, tapi siap berkorban dan tidak ingin sedikit pun menimpa Nabi SAW pada saat itu. Dan riwayat yang lain menjelaskan bahwasanya pada saat Nabi SAW dan Abu Bakar tiba di Gar Thur, sebuah lubang gitu kan. Kemudian Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, jangan masuk dulu. Lalu Nabi SAW, lalu Abu Bakar masuk duluan. Kemudian Abu Bakar menutupi lubang-lubang yang ada di situ dengan bebatuan dan juga dengan kain-kain yang dia bawa, gitu kan. Tinggal tersisa 2 buah lubang yang tidak bisa lagi ditutup sama dia. Biasanya lubang-lubang di gua ini ada ular atau kalajengking, gitu kan. Maka Abu Bakar pun dalam athar ini dikatakan meletakkan kedua telapak kakinya di lubang tersebut. Lalu Nabi SAW dipersilakan masuk oleh Abu Bakar, lalu Nabi SAW pun tidur di paha Abu Bakar. Pada saat sementara Nabi SAW tidur di paha Abu Bakar, maka kaki Abu Bakar disengat oleh binatang tadi, tapi tidak disebutkan kalajengking atau ular. Dan Abu Bakar kesakitan, tapi beliau tidak menggerakkan sedikit pun pahanya karena tidak mau Nabi SAW terbangun dari tidurnya alaihissalam. Lalu Abu Bakar pun karena tidak tahan lagi menangis, dan tetesan air matanya jatuh ke wajah Nabi SAW, maka Nabi pun terbangun. Lalu Nabi SAW mengatakan, ada apa wahai Abu Bakar? Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, kakiku disengat oleh binatang buas. Maka kata Nabi SAW, angkatlah. Lalu beliau meludahinya dan akhirnya sembuhlah kaki Abu Bakar radhiyallahu anhu.